Sebelumnya marilah kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Karma baik yang luar biasa, pada hari ini kita semua dapat berkumpul ya, walaupun di rumah masing-masing. Kita membacakan parita-parita suci ya, karma baik yang luar biasa untuk kita semua. Terkondisikan di tengah pandemi COVID-19 ini, kita senantiasa menjaga, mengendalikan diri kita, menjaga batin kita untuk senantiasa teguh ya, mengikuti puja bakti setiap minggu, bahkan di persamuan Wihara Sakyawana ini setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu ya, kita mengadakan puja bakti secara virtual. Semoga para pembimbing, para guru dharma, upasaka upasika ya, para upasaka pandita, Bapak Ibu sesepuh semua ya, sahabat-sahabat sedama semua, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada saat yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama belajar tentang ajaran Buddha ya, yang judulnya saat ini adalah tujuan hidup ya. Nah, tujuan hidup ini perlu kita bahas sehingga kita nanti akan semakin memahami tentang tujuan hidup kita. Nah, pada awal pembahasan ini saya ada beberapa pertanyaan tentang tujuan hidup ya, yang kita bisa jawab dalam hati kita masing-masing. Yang pertama adalah apa arti hidup? Nah, apa arti hidup? Kemudian yang kedua adalah hidup untuk apa? Ya, hidup ini untuk apa? Kemudian yang ketiga, apa yang kita tuju? Nah, seringkali kita menjawab dalam hati kita, apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ya, kadang-kadang kita menjawab saya tidak tahu. Selama bertahun-tahun, puluhan tahun, tujuan hidup saya tidak tahu. Ya, saya mengalir saja begitu saja. Saya tidak tahu arahnya kemana. Nah, pada selanjutnya kita akan bahas mengenai tahapan, latihan, modal yang diperlukan untuk menuju tujuan hidup kita. Nah, yang pertama apa? Yang penting kita harus sadari, yang pertama adalah yang cukup kita harus kejar, yaitu kecerdasan kita. Kita tingkatkan terus kecerdasan kita. Sehingga kita bisa memahami secara teori, dasar-dasar dhamma secara baik. Ya, hukum karma seperti apa, ya, tumimba lahir seperti apa. Nah, ini perlu kecerdasan, kemudian kita perlu kekreatifan, kemudian intelektual. Itu kita asah setiap hari, ya, hari demi hari kita asah, kemudian bulan demi bulan, tahun demi tahun kita asah. Nah, itu kecerdasan, kreativitas, intelektual tidak cukup. Tahapan yang kedua yang harus kita tingkatkan yaitu bijak. Bijak seperti apa? Berbuat baik dengan bijak. Artinya apa? Kita berbuat baik dengan kepada siapa, ya, apa dan berapa yang kita berikan. Nah, itu kita semakin kita tingkatkan terus bijak kita, kebajikan kita, ya. Kemudian mengendalikan emosi kita. Ya, setelah tadi cerdas, kreatif, intelektual, yang harus kita tingkatkan di tahap kedua yaitu mengendalikan emosi kita. Ya, kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Ketika kita cerdas, memiliki posisi yang baik, ya, di pekerjaan kita, ketika kita dapat mengendalikan emosi, kita bisa menyuruh bawahan kita dengan sopan, dengan baik, menasihati mereka tanpa menyakiti, ya, hormat kepada atasan, kepada bawahan yang lebih tua kita tetap hormat. Nah, ini perlu pengendalian emosi kita. Ya, nanti di keluarga kita pun sama, kita dapat mengendalikan emosi kita, ya. Kemudian yang ketiga, tetap tenang. Ini penting, ya. Dalam saat pandemi COVID-19 ini kita harus tetap jaga. Walaupun gelombang lautan samudra begitu besar, ya, seperti badai, tapi kita tetap kondisikan perahu kita tetap stabil. Nah, ini perlu latihan, ya, perlu latihan kita. Nah, bagaimana caranya kita tingkatkan? Tadi ada bijak, mengendalikan emosi, tenang. Nah, kita melakukan sesuatu, kita arahkan kepada optimal, ya, bukan maksimal, ya.
Kalau maksimal ada pemaksaan di area paling tinggi. Kita arahkan kepada optimal. Maksimal namun tetap memperhatikan batasan-batasannya. Nah, ini perlu ya. Misalkan kita berbuat baik, kita contohkan ya. Kita ingin jalanan ya, kita pasang karpet di sepanjang jalan yang kita tuju, itu tidak bijak. Kita mau melindungi kaki kita, tapi kita pasang karpet di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan yang mau kita tuju, kita tinggal pakai sendal. Ya, ketika kita pakai sendal, ya sendal yang layak, kita bisa melindungi kaki kita melangkah menuju tujuan. Ya. Kemudian apa? Kita untuk melindungi hujan. Kita tidak perlu memasang tenda sepanjang jalan menuju tujuan. Yang kita lakukan adalah kita pakai payung. Ya. Dengan kita pakai payung, kita telah melindungi diri kita sampai ke tujuan. Nah, itu perlu kita latih bersama hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, setelah pada tahapan kedua bijak, mengendalikan emosi, ya tenang. Yang ketiga adalah spiritual. Di saat-saat kita sudah senja, ya arah hidup kita sudah ke arah barat. Kita kadang-kadang baru mulai berpikir, mencari makna hidup. Apa sebenarnya arti hidup selama ini? Setiap hari kita terjebak pada rutinitas sehari-hari. Ya. Capek, kerja capek, banting tulang, ya. Pergi pagi, pulang malam, ya, bekerja setiap hari. Kita terjebak rutinitas. Dan saat nanti kita sudah senja, kita baru mencari makna. Hidup ini apa sih? Ya, arti hidup ini apa sih? Hidup ini untuk apa sih? Nah, ini penting saat ini dan sekarang. Kita pada tahapan nomor 1 kita sudah lewatin, nomor 2 kita sudah lewatin, nomor 3 spiritual. Ya, kita mulai dari sekarang kita tanyakan dalam diri kita, ya mencari makna hidup, arti hidup, ya hidup untuk apa pada tingkatan spiritual. Spiritual itu diumpamakan seperti sepasang suami istri pada saat berpacaran, pada saat pertemuan awal. Ya. Bagaimana kita ya menghadapi pasangan kita sebelum bertindak sesuatu, waduh, tindakan saya mengecewakan gak ya, menyakiti gak ya. Nah, itu saat berpacaran kita hati-hati sekali gitu ya. Kita berhati-hati sekali sebelum bertindak, ini melukai perasaan pasangan kita gak ya. Nah, ini lambat laun, hari demi hari, ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun berubah. Perasaan-perasaan seperti itu berubah. Ya, setelah kita menikah, punya anak 1, 2, ya, kita sudah berumur pernikahan 30 tahun, 40, 50. Perasaan-perasaan tersebut berubah. Yang dulunya kita mau bertindak hati-hati dengan pasangan kita, takut melukai perasaan. Ya. Tindakan-tindakan kita pikirkan dulu sebelum bertindak. Nah, saat ini kita terbalik. Kita berpikir pasangan kita, kenapa sih pasangan kita itu gak ngerti-ngerti tentang kita? Ya, kenapa gak mau ngerti-ngertiin tentang aku? Gitu ya. Kenapa kamu egois sekali, tidak mau mengertiin aku? Padahal dulu waktu saat bertemu kita yang mau ngertiin gitu, ya. Kita yang mau mengertikan. Nah, pada tingkat spiritual ini, ya, kita rela berkorban demi mereka. Ya, kita rela berkorban demi mereka. Nah, ini penting buat kita, ya. Jaga tindakan kita sama halnya seperti pertemuan-pertemuan awal kita bertemu dengan pasangan kita. Itu terus kita jaga sampai nanti kakek nenek, ya, sampai nanti kita mau tutup usia, itu kita tetap jaga. Itu pada tatanan tingkat spiritual seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita umpamakan begini, setiap kita bertemu dengan orang, tetangga, saudara, teman bekerja, ya, masyarakat sekitar, ini kita lakukan sebelum kita bertindak. Oh, melukai dia gak ya? Enak gak ya saya melakukan ini? Nah, ini
kita harus jaga terus. Ya, di tingkat spiritual ini kita harus jaga. Ya, nah sehingga tidak ada perubahan-perubahan akibat waktu. Ya, akibat waktu tidak ada perubahan-perubahan. Nah, setelah spiritual, dhamma ajaran Buddha ini bekerja dalam diri kita dan hati kita. Ya, sebelum mengenal dhamma, semua orang harus berkorban untuk kita. Egonya kita utamakan. Nah, terus harus apa lagi? Harus bisa menyenangkan saya. Kenapa orang-orang tidak bisa menyenangkan saya? Ya. Hari ini siapa yang telah menyenangkan saya? Kenapa aku tidak pernah diperhatikan orang-orang? Nah, setelah kita berlatih ya meningkatkan spiritual kita, mengenal dhamma, kita balik. Kita satu orang harus berkorban untuk banyak orang. Kita yang harus mengerti anak istri kita. Kita yang harus mengerti tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ya, kita yang harus rela berkorban untuk mereka. Apa? Aku harus berkorban untuk banyak orang. Hidupku harus berguna untuk orang lain. Apakah saya telah menyenangkan untuk orang lain dan banyak orang? Nah, ini yang perlu kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Rahasia hidup. Nah, rahasia kehidupan. Ketika kita membahagiakan orang lain, disitulah proses ketika itu pula kebahagiaan akan datang pada kita. Ketika kita berteriak di depan dinding tebing yang besar, woi, gitu ya, woi, dia akan berbalik gaungnya kepada kita. Artinya ketika kita berbuat baik, itu akan memantul energinya ke kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini kalau kita lihat berita, ya antrian kendaraan menuju Wisma Atlet, menuju rumah sakit saat ini sudah mulai penuh. Ya kita dedikasikan. Ya semoga beliau-beliau, sahabat-sahabat yang kena COVID, kita doakan semoga beliau-beliau bisa lekas sembuh dan terbebas dari COVID-19. Dan itu terus kita panjatkan terus. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ya. Berbaik, kita baik pada orang lain, ternyata itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita dalam kondisi terburuk sekalipun, kita sakit, terbaring di rumah sakit, jangan lupa tetap doakan. Ya, dedikasikan untuk orang ya yang ada di sebelah kita. Misalkan kamar kita ada 2-3 orang, kita doakan. Semoga orang yang di sebelah kita, yang sedang sakit di sebelah kita, lekas sembuh. Semoga Buddha senantiasa melindungi, ya semoga beliau lekas sembuh. Itu penting. Kita doakan mereka. Ya, ketika doakan kita orang-orang sekitar ruangan rumah sakit kita dan seluruh rumah sakit di situ sehingga energi itu akan berbalik kepada kita. Makanya kalau kita berdoa ya depan Buddha, altar Buddha, kita doakan orang-orang sekitar kita. Ya, ketika kita mendoakan, memberikan energi yang baik untuk orang-orang sekitar kita, itu akan kembali kepada kita. Nah, kalau kita umpamakan, kita mau berbuat baik kepada siapa? Sama halnya kita melempar batu ke tengah kolam ya. Kalau kita ada kolam depan Rupang Dewi Kam Im di depan wihara. Ketika kita melempar batu, itu lingkaran airnya itu berasal dari yang kecil dulu. Di sekitar batunya dulu. Makanya kalau kita mau berbuat baik, jangan yang jauh-jauh dulu. Orang-orang di sekitar kita dulu. Orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita dulu, itu kita bantu. Ya, kita sudah membantu orang, boleh baik membantu orang di jauh. Tapi orang tua kita sedang membutuhkan kita, kita terlantarkan. Ya, nah ini penting. Ya, istri kita, anak kita, suami kita, lebih dulu. Ya, yang kena energi positifnya harus area sekitar dulu. Ketika rumah sudah mulai bercahaya dari hal-hal yang baik dalam diri kita, ya rumah kita baru sekitar rumah semua lambat laun akan jauh.
ya, sampai keluar. Itu ya, harus dari rumah kita dulu. Nah, ini yang perlu kita setiap hari ya, tahapan demi tahapan kita lalui dengan baik. Mereka yang bertekad menjadi Buddha, ya, Buddha itu bukan dipilih atau ditunjuk. Makhluk ini, ya, makhluk agung ini berjuang mencapai Buddha dengan tekad untuk membahagiakan semua makhluk. Dengan tekad yang kuat dari berbagai kelahiran, ya, dengan tekad yang kuat membahagiakan semua makhluk sehingga beliau, makhluk agung ini menjadi tingkat Buddha. Tekad bodhisattva, ikrarnya luar biasa. Ya, saya siap terlahir di alam manapun untuk menolong semua makhluk. Nah, ini perlu kita latih juga, ya. Saya siap terlahir di alam manapun untuk menolong semua makhluk. Ini cukup berat, ya. Tapi kita renungkan setiap hari. Semoga kita lahir dimanapun, ya, kita lahir jadi manusia saat ini. Mulai dari lingkungan kita sendiri, apa yang kita bisa bantu berikan, kita bantu, tolong, ya, sehingga kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Menggunakan hidup ini untuk membantu sebelum jasmaniku hancur. Nah, ini kita renungkan, tidak lama kita hidup, ya. Hidup hanya mampir minum saja. Tidak terasa hidup kita sudah 40, 50, 60, 70. Apa yang kita bisa lakukan, kita berikan, kita lakukan. Ya. Kemudian bahkan sampai mati pun akan kudonorkan anggota badan jasmani yang bisa digunakan. Yang mulia Bante Dharma Surya Bumi luar biasa. Sebelum meninggal beliau membuat surat yang berisi, jika aku nanti meninggalkan dunia ini, akan ku donorkan mata ini untuk yang membutuhkannya. Ya, luar biasa. Ya. Nah, ini perlu kita contoh. Bukan artinya kita mendonorkan mata, nanti di kehidupannya akan datang mata kita, enggak ada. Bukan. Malah mata kita akan semakin bersinar. Karena kita sudah berbuat baik, apalagi terhadap badan jasmani kita. Ya. Ini perlu kita camkan baik-baik, ya. Santidewa, seorang biksu, filsuf, penyair, kemudian sarjana dari Universitas Nalanda, India pada abad 8 Masehi, pujangga Buddhis, ini membuat syair yang luar biasa. Di mana saja ada penderitaan, aku akan ke sana. Aku akan menjadi obat untuk yang sakit, aku akan menjadi makanan untuk yang kelaparan, aku akan menjadi air untuk yang kehausan. Luar biasa. Nah, ini tekad kita. Bagaimana kita bisa berkorban, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, ada orang saat meninggal, dia dicari oleh banyak orang karena kehilangan. Ya, karena jasa-jasa dalam hidupnya. Aduh, saya kehilangan Romo ini, ya. Saya kehilangan bapak ini, saya kehilangan ibu ini, karena sudah berjasa pada banyak orang. Misalkan mendirikan wihara, menggerakkan umat untuk datang ke wihara. Nah, itu perlu, ya, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, renungan kita apa? Untuk apa memikirkan diri sendiri? Semua akan kita tinggalkan. Baju yang bagus akan kita tinggalkan. Rumah yang bagus akan kita tinggalkan. Kendaraan yang bagus akan ditinggalkan. Perhiasan yang disayang-sayang semua akan ditinggalkan. Nah, jika ada kekayaan, gunakan untuk membantu orang lain. Kita mengumpulkan harta, ya. Mengumpulkan harta setiap hari kita kumpulkan. Ini kita rubah menjadi energi karma baik, ya, membantu orang, ya, sebagai sarana untuk membantu banyak orang. Jika sekalipun kita lahir di alam binatang, semoga saya bisa membantu dan bermanfaat untuk yang lain. Banyak di wihara ini
anjing, ya, seekor anjing banyak di wihara ini. Ini anjing ini mungkin di kehidupan yang sebelumnya punya ikatan karma yang kuat dengan wihara ini. Sehingga ketika menjadi anjing pun berjasa. Anjing-anjing ini menjaga wihara ini. Ya, kalau ada orang yang kiranya mencurigakan apa, dia menggonggong, teriak, mengejar. Ya, ketika kita menjadi anjing sekalipun berjasa untuk orang. Sehingga kadang-kadang ada orang menangis ketika anjing peliharaannya meninggal, mati. Karena dia walaupun menjadi binatang membantu. Ya, membantu orang itu, membantu majikannya. Nah itu ya, walaupun menjadi binatang pun bisa. Ada satu lagi cerita yang luar biasa. Di Tibet, ya, saya sebenarnya mau putarkan videonya, tapi saya nggak kuat, ya, karena ini tradisi di Tibet, ya. Mungkin di Indonesia tidak lazim. Jadi di Tibet itu luar biasanya. Jasad yang sudah meninggal sekalipun bisa berguna untuk makhluk lain. Ya, ketika meninggal dibersihkan, ya. Kemudian ada para bante, para sesepuh di sana, dipotong-potonglah dagingnya, jasadnya, dipotong semua. Kemudian di situ akan berdatangan burungnya, bukan burung kecil-kecil, burungnya besar-besar. Bapak Ibu bisa lihat videonya, luar biasa. Mungkin buat kita yang masih banyak belajar, lihat itu, waduh, situ sudah tingkat spiritualnya sudah tinggi. Jasad yang kita tinggalkan rela berkorban untuk dimakan-makan burung-burung, besar-besar burung-burungnya. Ya, ketika sudah dipotong, ya, kemudian burung-burung itu datang dimakan, luar biasa. Sudah meninggal bisa digunakan, bermanfaat untuk makhluk lain itu senang, ya, luar biasa. Seperti tubuh ini saja. Seperti baju kita ketika baru disayang-sayang, ya, sama seperti badan jasmani kita, ya. Baju sayang-sayang, tapi nanti semakin hari lusuh, ya, ada sobek kiri kanan. Nah itu kita masih bisa gunakan. Misalkan sudah bisa tidak terpakai, kita gunakan untuk lap, kita gunakan untuk pel, ya. Nah itu masih bisa kita gunakan. Tubuh ini pun sama. Tapi mungkin di Indonesia tidak, ya. Ini di Tibet yang sudah memiliki latihan tingkat spiritual yang tinggi sekali, ya. Nah ini perlu kita latih dan latih, ya. Untuk kita yang berkeluarga, ya, anak, istri, suami kita punya ikatan karma baik yang kuat, ya. Aku akan berkorban untuk seluruh anggota keluarga. Ya. Orang tua kita sudah mulai sepuh, orang tua itu kita. Dengan orang tua itu memiliki karma yang kuat. Ya. Kita punya orang tua si A, punya ibu si B, ayah A, ibu B, itu punya karma yang kuat dengan kita. Sehingga terkondisikan saat ini melalui perantara beliau-beliau kita terlahir di dunia ini. Yang akhirnya saat ini sudah menjadi mandiri, manusia yang mandiri berkat jasa orang tua ini. Dan kelak akan bawa terus, ya, nanti di kelahiran selanjutnya. Makanya sekarang kita berkorban untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Orang tua kita saat ini sudah mulai sepuh, ya, mulai merawat, sokong. Sudah mulai tidak bekerja, kita sokong. Ya, apa sakit apa, obatnya kita sokong, kita bantu. Nah itu akan dilihat oleh anak cucu kita. Oh, bapak saya memperlakukan orang tuanya itu seperti ini loh. Nah suatu saat mereka akan memperlakukan kita sebagai orang tuanya sama seperti itu. Ya, kita menjadi pengurus wihara, pengurus sosial, mengabdikan dengan tulus. Ya, di wihara betul-betul kita korbankan. Ego kita tinggalkan. Ya, kita harus bisa beradaptasi dengan mereka yang banyak. Dengan sesepuh-sesepuh, dengan persamuan semua kita. Kita dengan ketulusan hati kita. Nah, tingkat spiritual yang paling tinggi
adalah menghilangkan keakuan. Dengan lenyapnya keakuan kita akan semakin bahagia. Ya, aku untuk orang lain, bukan aku untuk aku untuk orang lain. Kita sebagai suami tidak perlu menceritakan kepada istri dan anak kita sudah bekerja banting tulang semua. Ya, kita korbankan diri kita, sembunyikan perbuatan-perbuatan baik kita. Korbankan diri kita untuk menafkahi anak istri kita. Sama halnya seperti istri kita. Kita sembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Kita sembunyikan hal-hal yang baik untuk suami kita. Ya, kita korbankan diri kita untuk suami dan anak kita. Nah, itu penting ya, sehingga kita dapat memaknai hidup. Hidup ini untuk apa? Saya bahagia untuk orang lain. Saya bahagia untuk membahagiakan istri saya, untuk membahagiakan suami saya, untuk membahagiakan anak saya, untuk membahagiakan orang tua saya. Nanti tanggal 25 Oktober akan ada peringatan Katina. Itu saat yang tepat, momentum yang tepat kita untuk berbuat baik. Para biku untuk biku Theravada itu menjalani aturan 227 aturan. Biku Mahayana sebanyak 250 peraturan. Bikuni 311 aturan yang dijalankan. Nah, kita siapkan mulai dari sekarang, apa yang mau kita danakan, kita siapkan. Berasal dari hasil yang baik, disiapkan dengan baik ya, kita danakan kepada para bante nanti saat berkatina. Nah ini ya, mudah-mudahan tanggal 25 ya, yang bisa datang persilahkan. Dengan protokol kesehatan COVID-19 yang tidak bisa datang, bisa telepon ya, situ ada kontak personnya Ibu Mariam ya, bisa berdana di situ ya. Mudah-mudahan karma baik yang berlimpah ya untuk kita semua. Nah, makna hidup saya membahagiakan orang lain. Dengan membahagiakan orang lain secara tidak langsung, keserakahan, kebencian, kegelapan batin. Kalau kegelapan batin itu puncaknya adalah keakuan, egoisme kita. Nah, ini terkikis. Ya, terkikis. Makanya ketika kita membahagiakan suami kita, membahagiakan istri kita, di situ terkikis. Ya, egonya kita terkikis. Kita selalu memaklumi istri kita yang cerewet, suami kita yang galak. Ya, kita memaklumi dan senantiasa saling memperbaiki diri, saling mendukung untuk hal-hal yang baik. Suami ingin berbuat baik, suami ingin kewihara, ingin menyokong orang tuanya, ingin membantu saudara-saudaranya, dia dukung. Nah, ini perlu kita makan, ya. Nah, selanjutnya adalah mencapai kebahagiaan sejati. Mencapai kebahagiaan sejati kuncinya apa? Kuncinya yang pertama berbuat baik. Kita kelompokkan ya. Kelompok pertama adalah berbuat baik. Berbuat baik itu penting, ya. Berbuat baik itu penting. Seperti kita membawa lilin, membawa pelita. Selain kita menerangi sekitar kita, ketika kita membawa lilin, membawa pelita di tengah kegelapan, itu selain menerangi sekitar kita, itu juga melindungi kita dari bahaya. Bahaya apa? Orang lain yang dari kegelapan melihat kita, oh ada orang di situ, sehingga kita tidak menabrak kita. Ya, ternyata juga untuk diri kita sendiri gitu. Nah, itu sama halnya. Hidup ini untuk apa? Ternyata untuk membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain siapa? Membahagiakan orang lain perlu skala prioritas seperti tadi perumpamaan kita melempar batu di tengah kolam. Orang-orang sekitar kita dulu, sampai orang-orang yang membutuhkan, sampai orang-orang terjauh yang membutuhkan kita. Ya, meringankan, dalam kelompok pertama selanjutnya apa? Meringankan penderitaan orang lain. Kemudian menolong, membantu, membawa manfaat untuk orang lain. Ya, nah ini penting. Nah, kelompok kedua ternyata tidak cukup hanya berbuat baik.
Kelompok yang kedua yang kita harus miliki adalah melatih melepas kemelekatan. Melatih melepas kemelekatan. Nah, penting ini. Ketika kita berbuat baik, orang yang kita beri kadang-kadang merespon tidak sesuai yang kita harapkan. Kita memberi, misalkan kita nih ya, membeli kue ya dari depan, misalkan dari spatula yang harganya cukup baik gitu ya, yang layak. Kita bawa gitu ya, kita kasih kok Ibu A misalnya. Kita berharap respon Ibu A itu akan baik pada kita. Tapi ternyata tidak ya, dengan biasa saja. Terima kasih gitu ya, tanpa senyum ekspresi ya, dia tidak mengucapkan apa-apa. Terima kasih gitu aja gitu ya. Wah, kok cuman gitu aja? Harusnya ada sebuah pujian-pujian dong. Ya, aduh terima kasih yang kita harapkan ya. Aduh terima kasih ya, udah jauh-jauh belikan saya roti. Semoga ini. Ya, dan kita harapkan adalah pujian-pujian tapi kenyataannya enggak. Nah ini kita harus latih melepas kemelekatan tersebut. Kita tidak terpengaruh oleh respon apapun dari orang yang telah kita beri. Mau orang itu mengucapkan terima kasih kepada kita atau tidak. Bahkan dia mencaci, oh kamu jangan, misalkan so baik ya sama saya ya. Malah responnya malah yang negatif, kita tidak terpengaruh. Ya, apapun yang kita lakukan. Ya, apa yang bisa kita lakukan. Ya, sehingga kita melatih melepas kemelekatan, materi bukan milikku. Kita apa? Materi bukan milikku. Kaya tanpa materi. Kita kaya tapi tanpa materi. Itu ya, semua akan kita tinggalkan semua. Nah, maka dari itu ya, kita latih ya. Kita latih sehingga suatu saat nih, kemelekatan itu ada dua sebelum tadi ya. Kemelekatan itu ada dua. Melalui materi bukan milikku, yang kedua adalah melepas keakuan kita. Melepas keakuan kita. Nah, sehingga suatu saat kita hilang harta kita yang kita sudah kumpulkan bertahun-tahun, ya, kita tetap jaga batin kita, tetap tenang, tetap bahagia ya. Memang itu sudah bukan milikku ya, melepas. Latihan melepas. Nah, yang kemudian adalah ketika kita bisa melatih melepas kemelekatan dari materi bukan milikku, melepas keakuan kita, di situ akan hadir kebahagiaan sejati. Ya, kalau kita memberi, misalkan berdana paramita, ya, tidak perlu orang lain tahu berapa besar yang kita berikan. Ya, tidak perlu orang lain tahu kita baik, sebaik apapun. Nah, itu akan melindungi kita menjadi perbuatan baik itu, karma baik yang luar biasa. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan sharing Dharma tadi ya, kita semua dapat semakin memahami ya, paham arti hidup kita, makna hidup kita. Semoga kita bisa semakin bermanfaat untuk orang lain ya. Orang-orang sekitar kita nanti akan merasakan ya, akan merasakan ternyata oh iya ya, ada si A manfaatnya cukup banyak. Dia bisa menggerakkan teman-temannya, dia bisa menggerakkan sahabat-sahabatnya, orang di sekitarnya untuk berbuat baik. Ya, kita semua persamuan ya, semua juga bisa seperti itu. Kita gerakan keluarga kita untuk berbuat baik untuk yang lain. Kita gerakan keluarga kita, ayo berdana untuk para bante. Bawa makanan, dana makanan untuk bante. Sehingga kita bisa banyak bermanfaat untuk yang lain. Ya, semoga nanti di sisa umur kita ya senantiasa berbahagia selalu. Di tengah COVID-19 ini pun kita senantiasa berbahagia selalu dan senantiasa tenang ya. Tenang selalu ya, mungkin rezeki saat ini sudah sedang menurun semua. Tapi ketika kondisi itu menurun, kita
semakin banyak berbuat baik. Berbuat baik akan menghasilkan energi yang akan semakin cepat mengangkat kita pada roda di posisi atas kembali. Ya. Nah, ini perlu kita latih ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga Buddha senantiasa melindungi kita ya, tetap jaga kesehatan semua ya. Kami akhiri, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.